Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana sampai hari ini kita masih diberi kesehatan. Harapan kita semua dapat terus menuntut ilmu dan belajar untuk kehidupan yang lebih baik. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang transportasi darat berbasis aplikasi. Di sini saya pemateri pertama yang bernama Lutfiah Hadianti, NIM 18220035. Sebelum lebih lanjut, saya akan menjelaskan apa itu transportasi. Nah, jadi transportasi adalah perpindahan manusia atau barang dari suatu tempat ke tempat yang lainnya dengan menggunakan sebuah kendaraan yang digerakkan oleh manusia atau mesin dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Transportasi darat berbasis aplikasi terdapat adanya perusahaan transportasi yang menggunakan aplikasi sebagai penghubung antara pengguna dan pengemudi yang sangat mempermudah pemesanan, yang sangat mempermudah kegiatan. Selain itu juga tarif perjalanan sudah langsung bisa dilihat pada aplikasi. Jasa transportasi darat berbasis aplikasi ini disebut juga dengan aplikasi ride sharing yang muncul di Indonesia pada tahun 2014. Pada awal munculnya dimulai dari aplikasi Uber yang menjadi Uber Taksi sebagai bisnis layanan transportasi darat berbasis aplikasi. Kemudian diikuti dengan munculnya Gojek, GrabBike, Grab Taksi, dan aplikasi berbasis online lainnya. Gojek, Grab Taksi, GrabBike, dan Uber memiliki sama pengertian, yakni pada prinsipnya perusahaan jaringan transportasi yang menggunakan aplikasi di smartphone untuk pemesanan aplikasi yang bekerja dengan mempertemukan permintaan angkutan dengan penumpang dengan jasa driver yang beroperasi di sekitar wilayah penumpang tersebut. Adanya transportasi darat berbasis aplikasi ini, seluruh pengguna aplikasi akan lebih praktis dan mudah digunakan, dan layanannya pun juga cukup menggunakan smartphone online yang ada di dalamnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Indonesia adalah negara hukum. Atas alasan tersebutlah, segala hal dan segala kegiatan yang ada di Indonesia harus memiliki landasan hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ines Prasyaila, NIM 18220060. Dalam video singkat kali ini, saya akan memaparkan tentang transportasi darat berbasis aplikasi dari segi landasan yuridis. Langsung saja. Yang pertama, dari segi KUH Perdata dan KUH Dagang. Yang mana di dalam KUH Perdata dan KUH Dagang sebenarnya tidak diatur secara jelas tentang transportasi darat berbasis aplikasi. Akan tetapi, di dalam KUH Perdata dan KUH Dagang tersebut terdapat unsur-unsur perjanjian yang dijadikan acuan transportasi darat berbasis aplikasi dalam melakukan perjanjian. Lebih tepatnya, KUH Perdata di pasal 1338 dan 1339, serta di KUH Dagang buku 1 bab 4, pasal 2 dan 3 mulai pasal 90 sampai pasal 98. Nah, setelah dari KUH Perdata dan KUH Dagang, di sini lanjut yaitu dari undang-undang. Kita ketahui bersama teman-teman bahwasannya undang-undang di Indonesia yang mengatur tentang transportasi amat sangat banyak. Salah satunya yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Nah, undang-undang ini menjadi salah satu dasar hukum penting di dalam transportasi darat berbasis aplikasi itu sendiri. Akan tetapi, di dalam undang-undang ini belum tersistematika secara jelas maupun secara detail tentang transportasi darat berbasis aplikasi. Sehingga lahirlah Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor di luar trayek. Di dalam Permen Hub Nomor 26 Tahun 2017 ini terdapat 14 poin penting yang menimbulkan kontra di masyarakat
sehingga Permenhub nomor 26 tahun 2017 ini diajukan gugatan ke Mahkamah Agung. Gugatan masyarakat ke Mahkamah Agung ini oleh Mahkamah Agung dikabulkan sehingga Permenhub nomor 26 tahun 2017 ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku. Setelah itu, lahir lagi peraturan Kementerian Perhubungan atau Permenhub nomor 108 tahun 2017 sebagai pengganti dari Permenhub nomor 26 tahun 2017. Yang mana di dalam Permenhub ini terdapat 9 poin-poin penting yang menimbulkan kontroversi di masyarakat. Contohnya seperti tarif, seperti stiker yang harus ada di dalam transportasi angkutan darat itu sendiri, dan berbagai poin-poin yang lain. Lagi-lagi, Permenhub nomor 108 tahun 2017 ini digugat ke Mahkamah Agung oleh masyarakat, dan gugatan ini oleh Mahkamah Agung dikabulkan, sehingga Permenhub nomor 108 tahun 2017 ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku. Nah, setelah dua Permenhub digugat ke Mahkamah Agung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, lahirlah kembali Peraturan Menteri Perhubungan nomor 118 tahun 2018 tentang angkutan sewa khusus, yang mana peraturan ini sampai sekarang masih berlaku. Selain Permenhub nomor 118 tahun 2018 ini, juga ada Peraturan Menteri Perhubungan nomor 12 tahun 2019 yang mengatur tentang keselamatan ojek online atau tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Nah, selain Permenhub nomor 118 tahun 2018 dan Permenhub nomor 12 tahun 2019 ini, juga ada dasar hukum lagi, yaitu Keputusan Menteri Perhubungan nomor 348 tahun 2019, yang mana Keputusan Menteri Perhubungan ini mengatur tentang tarif-tarif dari transportasi darat berbasis aplikasi tersebut. Untuk lebih detailnya ataupun untuk lebih jelasnya nantinya akan disampaikan oleh rekan-rekan saya yang lain. Demikian landasan yuridis dari transportasi darat berbasis aplikasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Farhan Maulana Robi, NIM 18220044. Di sini saya akan mencoba menjelaskan sedikit tentang asas hukum privat yang ada di dalam transportasi darat berbasis aplikasi. Baik, langsung saja ya. Yang pertama yaitu ada asas konsensual. Apa asas konsensual itu? Yaitu pengangkutan atau transportasi darat yang berbasis aplikasi itu tidak harus tertulis. Jadi bisa hanya dengan kata-kata saja, tetapi ada pembuktian, ada dokumen untuk dijadikan bukti. Semisal kalau kita pesan di katakanlah Grab, kita pesan GrabFood lah, GrabFood, terus kita kita pesan, terus diantar, kita bayar lah, kan ada riwayat transaksi, ya itu bisa dijadikan sebagai asas konsensual. Terus selanjutnya ada asas koordinatif, di mana asas koordinatif ini adalah asas koordinatif adalah kesamarataan antara si pengirim dan pengangkut. Kalau di dalam transportasi darat berbasis aplikasi itu semisal kayak driver dan customer. Jadi kita pemesan sama yang bagian untuk mengambil pesanan kita dan pengirimnya juga, semisal katakanlah rumah makan apa, itu kedudukan sama rata. Jadi tidak ada yang mengatasi dan tidak ada yang membawai, seperti itu. Terus selanjutnya ada asas campuran. Lah, di dalam pengangkutan asas campuran ini di dalam transportasi darat berbasis aplikasi ya, ada 3 perjanjian.
yaitu yang pertama, perjanjian pemberian kuasa. Pemberian kuasa di sini pengirim memberikan kuasa kepada si pengangkut untuk mengirimkan barang tersebut. Semisal saya menjadi customer, terus saya pesan ke rumah makan apa, misalkan nasi padang. Kan nasi padang jadi pengirim lah, yang perantaranya itu, yang mengangkut atau drivernya itu dikasih kuasa sama pengirimnya, seperti itu. Yang kedua ada perjanjian, selanjutnya ada perjanjian penyimpanan barang. Perjanjian penyimpanan barang ini dimana ketika pengangkut itu harus menjaga barang yang akan dikirimkan. Semisal saya kirim barang, order lah, misalnya order ke pembeli ya atau pemesan. Itu kan kalau barangnya, kalau si pemesan itu katakanlah luar pulau atau luar kota, itu kan membutuhkan waktu untuk sampainya barang itu, nggak bisa langsung sehari 2 hari, biasanya nggak bisa, jadi butuh waktu lah. Itu nanti si pengangkut itu wajib menyimpan barang itu secara baik. Misal ya menjaga barang yang akan dikirimkan tersebut, seperti itu. Yang selanjutnya ada perjanjian melakukan pekerjaan dari pengirim kepada pengangkut. Ya, yang dilakukan pengirim ke pengangkut itu seperti itu. Seperti kan aslinya harusnya itu begitu ada pemesan, kan pengirim yang mengirimkan sendiri pesanannya kepada pemesan. Berhubung semisal kayak di Tokped kan itu jauh, jadi harus melalui pengangkut atau ada yang mengirimkan gitu, seperti itu. Jadi pengirim itu menganukan ke pengangkut ya, mengirimkan barangnya pengirim kepada penerima, seperti itu. Itu yang perjanjian ketiga. Selanjutnya ada asas pembuktian dengan dokumen. Nah, pembuktian dengan dokumen ini, jadi setiap transportasi darat berbasis aplikasi ini itu mesti ada dokumennya. Dokumen di sini itu seperti apa? Jadi semisal saya pesan boba ya, pesan minuman terus datang, kan itu ada resi atau biasa nota lah, itu sebagai bukti bahwa itu terjadi gitu, gampangnya seperti itu. Jadi ini ada di dalam perumpamaan, saya ambil dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 ayat 166 pasal 166 ayat 2 mengatakan bahwasanya dokumen angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat meliputi tiket penumpang umum untuk angkutan dalam trayek. Yang kedua, tanda pengenal bagasi dan manifest. Ya, ini yang saya umpamakan untuk sebagai landasannya dari asas pembuktian dengan dokumen itu. Ya, kurang lebihnya mohon maaf, cukup sekian yang bisa saya berikan. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Saif Al-Haq, NIM 18220030.
ingin menjelaskan tentang hukum transportasi berbasis aplikasi. Di sini saya mendapatkan tugas untuk membahas dan mengulik mengenai asas-asas tentang hal tersebut, yaitu asas publik. Yang pertama, dalam hukum transportasi darat berbasis aplikasi ada namanya asas manfaat, yaitu bahwasanya keberadaan kegiatan transportasi darat berbasis aplikasi adalah untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya khususnya bagi subjek hukumnya, yaitu pengangkut, pengirim, penerima, penumpang, dan bahkan untuk seluruh masyarakat Indonesia pada umumnya. Sebagai contoh, kita kasih contoh bahwasanya keberadaan ojek online dan taksi online seperti Grab, Gojek, Uber, dan lain sebagainya, tujuan utamanya adalah memberikan kemudahan bagi masyarakat Indonesia. Dengan kemudahan dalam hal memberikan kemudahan mobilitas, yaitu fleksibel, bisa kapanpun dipanggil, dan tepat sasaran sampai tujuan, nggak kayak angkutan umum gitu kan, dia kan cuma sampai depan gang doang gitu. Kalau ini bisa langsung sampai rumahnya gitu, artinya memberikan manfaat yang sebesar-besarnya secara efisien, secara efektif. Bahkan mungkin kalau kita tahu juga dengan adanya kegiatan tersebut berbasis aplikasi memberikan kemudahan tidak hanya dalam hal mobilitas orang, namun juga mobilitas barang. Kita bisa berbelanja, kita bisa membeli makanan dengan mudah dengan adanya aplikasi tersebut. Sehingganya hal tersebut sangat-sangat memberikan manfaat kepada masyarakat sekitar. Asas kedua adalah asas usaha bersama, yaitu bahwasanya pemberlakuan kegiatan transportasi berbasis aplikasi adalah sebagai wujud pembangunan nasional, terutama pada hal memajukan kesejahteraan umum. Selain daripada itu, keberadaan kegiatan tersebut adalah merupakan wujud soliditas dan kekeluargaan masyarakat Indonesia. Dalam hal apa? Dalam hal mungkin menjawab tantangan zaman, di mana masyarakat Indonesia menerima kemajuan teknologi, yaitu menerima keberadaan ojek online, menerima keberadaan taksi online, dan lain sebagainya. Itu merupakan wujud usaha bersama dan keluargaan, saling membantu. Customer membantu seorang driver ojek online untuk mendapatkan usaha. Begitupun driver ojek online membantu orang yang membutuhkan untuk melakukan suatu aktivitas transportasi, aktivitas pengangkutan dengan mudah dan efisien. Kemudian asas yang ketiga adalah asas adil dan merata, yaitu bahwasanya keberadaan kegiatan transportasi berbasis aplikasi ini haruslah bersifat merata di setiap daerah, tidak hanya di daerah yang mungkin perkotaan saja, namun harus adil dan merata di setiap daerah. Ini merupakan kewajiban oleh pemerintah agar memberikan sarana-prasarana fasilitas yang merata di setiap kota, di setiap tempat di Indonesia. Hal ini sebenarnya telah dijelaskan dalam Permenhub yang kemudian dirinci oleh Kepmenhub nomor 348 tahun 2019. Yang di situ dia menerangkan tentang fasilitasi seluruh wilayah di Indonesia mengenai kegiatan transportasi berbasis aplikasi. Yaitu dia di situ membagi 3 zona yang disesuaikan dengan penyesuaian yang adil sesuai dengan daerah masing-masing. Kemudian asas yang selanjutnya adalah asas keseimbangan, yaitu bahwa dalam melaksanakan kegiatannya, transportasi berbasis aplikasi harus seimbang, harus selaras, harus sesuai antara harga yang diberi dengan fasilitas yang didapat. Hal ini sebenarnya telah dijelaskan dalam Permenhub nomor 12 tahun 2019 bab 3 pasal 11 sampai 13. Yang intinya menjelaskan tentang kesesuaian harga dan fasilitas yang didapat oleh penumpang. Begitupun dirinci kembali dalam Kepmenhub nomor 348 tahun 2019 yang di situ dikenalkan istilah biaya jasa atas, biaya jasa menengah, dan biaya minimal yang menyesuaikan dengan kondisi dan fasilitas yang didapat oleh penumpang. Begitupun dibagi pula sebagaimana tadi asas adil dan merata, kemudian asas keterpaduan. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah dalam hal kegiatan transportasi darat berbasis aplikasi, wajib terpadu, wajib sesuai antara
tujuan yang ingin dicapai oleh penumpang dengan kemungkinan daripada driver, daripada pengangkut. Hal ini sudah pasti ada dalam kegiatan transportasi berbasis aplikasi. Kenapa? Karena proses tersebut, proses fix and match, proses keterpaduan, proses kesesuaian tersebut telah dilakukan dalam aplikasi. Yaitu aplikasi yang dimaksud melakukan fix and match antara keinginan daripada customer, tujuan yang diharapkan, harga yang hendak diberikan, disesuaikan dengan kemungkinan untuk menuju ke tujuan oleh driver, oleh pengangkut, dan juga kesesuaian antar harga sehingga terjadi kesepakatan. Sehingganya asas keterpaduan itu adalah asas yang pasti ada dalam kegiatan transportasi berbasis aplikasi. Karena itu merupakan kelebihan yang ada dengan adanya aplikasi dalam proses kegiatan transportasi. Hal ini sebenarnya telah dijelaskan pula dalam pasal 7 Permenhub nomor 12 tahun 2019, yaitu tentang pemenuhan aspek keterjangkauan, keterpaduan dalam pasal 3 ayat 2 yang berbunyi sebagai berikut. Pengemudi memberikan pelayanan kepada penumpang menuju titik tujuan sesuai dengan kesepakatan antara pengemudi dan penumpang. Yang B, pengemudi mengenakan biaya jasa sesuai dengan kesepakatan antara pengemudi dan penumpang. Dan hal ini telah pasti ada dalam kegiatan transportasi berbasis aplikasi karena hal tersebut merupakan kelebihan. Fix and match adalah kelebihan daripada kegiatan transportasi berbasis aplikasi tersebut. Kemudian asas seterusnya adalah asas kesadaran hukum. Dalam hal ini pemerintah sudah memberikan kepastian hukum, payung hukum kepada kegiatan transportasi berbasis aplikasi, yaitu dalam Peraturan Menteri Perhubungan Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Permenhub nomor 118 tahun 2018 tentang penyelenggaraan angkutan sewa khusus dan Kepmenhub nomor 348 tahun 2019 tentang pedoman perhitungan biaya jasa penggunaan sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat yang dilakukan dengan aplikasi. Sehingganya asas kesadaran hukum telah dibuatkan kepastian hukum dan harusnya diterapkan oleh para subjek hukum daripada transportasi berbasis aplikasi. Kemudian yang terakhir adalah asas keselamatan penumpang, yaitu bahwasanya dalam pelaksanaan kegiatan transportasi berbasis aplikasi harus diutamakan keselamatan penumpang. Harus ada asuransi di sana, harus ada kepastian hukum yang menjamin tentang keselamatan daripada penumpang ketika ia menitipkan dirinya terhadap suatu pengangkut yang dimulai dengan pemesanan melalui aplikasi. Hal ini sebenarnya telah dijelaskan dalam Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Dengan jelas di situ tercantum ya dalam pasal 2 bahwasanya UU ini yang berbunyi permen ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan keselamatan bagi penggunaan sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat yang dilakukan A. dengan aplikasi berbasis teknologi informasi dan B. tanpa aplikasi berbasis teknologi informasi. Sehingganya asas tersebut wajib ada dengan adanya permen ini dan juga dengan berbagai fasilitas yang menjamin keselamatan penumpang sebagai hal yang diutamakan dalam kegiatan transportasi berbasis aplikasi. Mungkin sekian dari saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Maya Anggraini NIM 18220024 akan menjelaskan mengenai para pihak hukum transportasi darat berbasis aplikasi. Para pihak hukum transportasi darat berbasis aplikasi dibagi menjadi 3 bagian penting, yaitu yang pertama
penyedia aplikasi. Penyedia jasa transportasi darat berbasis aplikasi atau online selaku penyelenggara sistem elektronik memiliki tanggung jawab yang diatur dalam pasal 15 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi 1. Setiap penyelenggara sistem elektronik harus secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya sistem elektronik sebagaimana mestinya. 2. Penyelenggara sistem elektronik bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan sistem elektroniknya. Dan yang ketiga, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 tidak berlaku dalam hal dapat dibuktikan terjadinya keadaan memaksa, kesalahan, dan juga kelalaian para pihak pengguna jasa. Jadi dapat dijelaskan bahwa penyedia aplikasi memiliki tanggung jawab terhadap kesalahan yang diakibatkan oleh perusahaan sehingga mengakibatkan kerugian pada para pengguna jasa. Penyedia jasa transportasi darat berbasis aplikasi online juga merupakan penghubung antara driver dengan para pengguna jasa melalui telepon yang telah memiliki aplikasi jasa transportasi tersebut. Perusahaan penyedia aplikasi juga diwajibkan untuk memberikan akses monitoring pelayanan, kemudian data seluruh perusahaan angkutan umum yang bekerja sama, data kendaraan dan juga pengemudi, serta alamat kantornya sendiri. Kemudian, perusahaan penyedia aplikasi yang menyediakan jasa angkutan orang dengan kendaraan bermotor juga diwajibkan untuk mengikuti ketentuan pengusahaan angkutan umum yang diatur dalam pasal 21, 22, dan juga 23 Peraturan Menteri Nomor 32 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek. Ketentuan tersebut diantaranya perusahaan aplikasi diwajibkan untuk mendirikan Badan Hukum Indonesia. Bentuk badan hukumnya yaitu badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, kemudian perseroan terbatas dan juga koperasi. Ketentuan lain yaitu perusahaan diminta untuk menyelenggarakan izin angkutan orang tidak dalam trayek. Syaratnya yaitu harus memiliki minimal 5 kendaraan bermotor atas nama perusahaan. Kemudian lulus uji berkala, kemudian memiliki bengkel dan juga para pengemudi diwajibkan untuk memiliki surat izin mengemudi atau SIM. Sekian penjelasan singkat dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Kulsum Tarimana, NIM 18220032. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang telah dibawakan teman saya, yaitu mengenai para pihak dalam transportasi darat yang berbasis aplikasi. Nah, poin pertama yang dibawakan teman saya yaitu penyedia atau pelanggara. Jadi dalam pihak ini ada 3, yaitu penyedia atau penyelenggara, yang kedua adalah pengendara atau driver, dan yang ketiga adalah konsumen atau pengguna jasa itu sendiri. Saya sini akan membawakan 2 poin, yaitu pengendara, driver, sama konsumen. Nah, mengenai pengendara driver ini, kedudukannya ialah perseorangan yang berdiri sendiri selaku pemilik kendaraan atau penanggung jawab terhadap kendaraan yang digunakan itu sendiri. Nah, driver ini memanfaatkan aplikasi yang telah disediakan perusahaan untuk mendapatkan pesanan. Pesanan di sini itu sudah tercantum alamat, foto, nama dari pengguna atau pengguna pelayanan tersebut. Nah, setelah driver mendapatkan semua data-data pengguna jasa dalam aplikasi yang telah dilihat di telepon pintar si driver itu, maka pengendara akan menuju ke tempat di mana pesanan tersebut berada. Nah, driver ini juga itu memiliki pertanggungjawaban atas 3 layanan. Yang pertama keamanan, kenyamanan, dan keselamatan. Nah, mengingat keselamatan lalu lintas ini tuh melibatkan banyak instansi dan juga banyak pemangku kepentingan atau biasa kita dengar sebagai
stakeholder. Nah, bagi teman-teman yang belum mengetahui apa itu stakeholder itu ialah siapapun pihak-pihak yang terlibat dalam suatu permasalahan. Nah, dari driver ini yang terlibat adalah pembuat aplikasi, yang kedua driver, dan konsumen. Nah, sementara instansi itu kan dia pemerintah. Nah, maka untuk itu diperlukannya suatu koordinasi seluruh stakeholder tersebut yang telah saya sebutkan tadi, sehingga pelaksananya itu dapat dilaksanakan secara terpadu, efektif, dan juga efisien. Sebagaimana telah diamanatkan dalam pasal 203 ayat 1 Undang-Undang LLAJ yang berbunyi, pemerintah itu bertanggung jawab atas terjaminnya keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan itu sendiri. Apa sih keselamatan atau jaminan keselamatan itu sendiri sangat penting, bahkan harus ada dasar undang-undangnya, karena di sini tuh driver itu wajib menjamin keselamatan pengguna jasa transportasi berbasis aplikasi online tersebut, itu dimulai dari saat menjemput pengguna sampai ke tempat tujuan si pengguna itu sendiri gitu. Selanjutnya yang ketiga adalah pengguna jasa atau transportasi yang biasa disebut sebagai konsumen. Nah, pengguna pelayanan jasa transportasi berbasis aplikasi ini adalah masyarakat yang umumnya itu membutuhkan pelayanan transportasi online dengan cepat, tepat, aman, dan juga aman. Nah, pengguna jasa transportasi berbasis aplikasi online ini itu harus mengunduh terlebih dahulu, mengunduh dan menginstal yang tentunya itu sudah memastikan bahwa handphonenya yang untuk mengunduh itu harus tersambung dengan internet ya. Nah, jika telah tersambung ke jaringan data dan selesai mengunduh aplikasi tersebut, maka si pengguna ini wajib mengisi pendaftaran layanan itu berupa mengisi data diri yang nantinya itu akan diterima dan diproses oleh server perubahan jasa transportasi online tersebut. Jadi itulah pembahasan mengenai para pihak dalam transportasi darat berbasis aplikasi yang telah kami bawakan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Rizka Ananda, NIM 18220039. Di sini akan melanjutkan materi dari teman kelompok saya sebelumnya. Ini masuk kepada perusahaan penunjang transportasi darat berbasis aplikasi. Mungkin sebelumnya teman-teman sudah sering menggunakan layanan transportasi online pada kehidupan sehari-hari. Terus juga mungkin sudah tidak asing dengan beberapa perusahaan yang menyediakan jasa transportasi online berbasis aplikasi. Yang pertama itu ada perusahaan Gojek. Jadi perusahaan ini didirikan pada tahun 2010 oleh Pak Nadiem Makarim beserta 2 rekan kerjanya. Perusahaan ini menyediakan layanan jasa transportasi online yang mana tuh berasal dari latar belakang waktu itu Pak Nadiem sering bepergian kerja menggunakan ojek. Jadi Pak Nadiem berpikiran untuk menciptakan sebuah aplikasi yang mana memungkinkan seseorang untuk memesan ojek tanpa harus capek-capek lagi nunggu di jalan, alias tinggal langsung pesan melalui aplikasi dan dijemput langsung pada tempatnya yang diminta oleh si penumpang. Nah, aplikasi Gojek ini sendiri itu sudah ada di 4 negara ASEAN, yakni Indonesia, Vietnam, Filipina, dan juga Singapura. Dan perusahaan Gojek kita bisa unduh langsung di Play Store, dan mungkin kita sudah banyak ya menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan bukan hanya sebagai transportasi, tapi perusahaan Gojek juga menyediakan layanan berupa kurir atau pengantar barang dan juga belanja gitu. Serta ada layanan pembayaran online atau bisa disebut juga dengan GoPay. Jadi dalam aplikasinya sendiri itu terdapat banyak layanan yang diberikan oleh penggunanya itu sendiri.
Terus yang kedua yakni ada Grab Bike. Jadi Grab Bike ini merupakan jasa transportasi yang sama dia seperti Gojek, tapi bedanya Grab Bike ini belum menyediakan layanan layanan belanja atau antar barang. Jadi kalau misalnya mau belanja gitu, itu masih bisa saja pakai Gojek gitu. Kalau di Grab itu, Grab Bike dia belum sampai kepada pengambilan barang atau pengantaran barang dan juga belanjaan. Terus yang ketiga ada Grab Taxi. Nah, Grab Taxi ini dia layanan aplikasi gitu untuk pemesanan transportasi berupa taksi atau mobil. Jadi pengguna aplikasinya bisa meminta atau memesan berupa mobil atau taksi dengan tujuan yang sudah tertera dalam aplikasinya dan juga alamat di mana titik dijemput. Jadi mungkin bisa gitu di-download di Play Store aplikasinya. Dan Grab ini sendiri itu didirikan di Malaysia pada tahun 2012 kalau nggak salah ya, 2012. Ini dulu namanya Grab Taxi, terus sekarang sudah berubah menjadi Grab sendiri. Jadi perusahaan Grab ini asal Malaysia. Terus pada tahun 2016 itu pindah ke Singapura. Ya, jadi perusahaannya dipindahkan ke Singapura. Dan Grab sendiri ini sudah ada di seluruh negara ASEAN kecuali negara Filipina. Terus juga yang terakhir ini ada perusahaan Uber. Nah, perusahaan Uber ini mungkin jarang ya kita temui kita pakai karena kita sudah terbiasa memakai aplikasi Grab dan juga aplikasi Gojek. Tapi perusahaan Uber ini itu perusahaan populer asal San Francisco, California. Ini didirikan pada tahun 2009. Jadi pada tahun 2009 didirikan di San Francisco, California. Ini merupakan perusahaan startup yang juga memungkinkan gitu penggunanya untuk menggunakan aplikasi transportasi online. Dan dia itu udah digunain di 173 negara dan juga 785 kota metropolitan termasuk juga Jakarta. Yang berbeda pada Uber ini sendiri, perusahaan Uber itu pada kendaraannya atau transportasinya itu dia menggunakan plat nomor hitam dan juga ada logo Uber, aplikasi perusahaan Uber itu. Terus tarif minimal yang digunakan Uber ini itu minimalnya 30.000 dan juga bisa lebih sesuai dengan alamat atau sesuai dengan mau kemana kita pergi. Jadi sesuaikan dengan jarak. Dan aplikasi Uber ini tidak menyediakan pembayaran tunai gitu. Jadi menyediakannya ini pembayaran lewat online atau juga bisa menggunakan kartu kredit. Jadi ada sendiri gitu pembayarannya. Jadi mungkin kita bisa katakan kalau Uber ini bisa dia pakai untuk kelas-kelas atas gitu ya. Karena juga mobil yang dipakai itu, standar mobil itu ada mobil Hyundai, mobil Alphard dan juga mobil apa satu. Pokoknya mobil-mobil elit lah gitu. Jadi masyarakat yang ingin menggunakan mungkin harus butuh banyak uang gitu atau butuh banyak dana karena dia tidak semurah dan tidak sepemasyarakatan seperti Gojek dan juga Grab. Nah, mengenai dasar hukum dari transportasi darat berbasis aplikasi ini, perusahaan-perusahaan ini itu seperti yang sudah dijelaskan Mbak Imna sendiri, itu dulu ada 2 peraturan yang dikeluarkan tapi mengalami pro kontra gitu. Jadi dikeluarkan oleh pemerintah tapi masyarakat ada yang tidak setuju, akhirnya dicabut, terus dikeluarkan lagi, terus dicabut lagi peraturannya. Itu udah terjadi 2 kali.
Nah, dari situ akhirnya pemerintah mengeluarkan peraturan terbaru gitu mengenai transportasi yang berbasis aplikasi seperti ini. Jadi itu sendiri sudah diatur yakni pada Perhub nomor 118 tahun 2018, juga pada PM Peraturan Menteri nomor 12 tahun 2019. Dan ada peraturan juga yakni dari Kemenhub 348 tahun 2019. Nah, mengenai layanan transportasi online-nya juga itu ada surat dari Menhub sendiri juga, yakni ada UM-3012/31/PHB-PHB-2015 yang dikeluarkan pada 9 November 2015. Dan juga ada Peraturan Menteri Perhubungan nomor 32 tahun 2016. Ya, di situ sudah diatur mengenai layanan jasa transportasi online. Dan juga perusahaan penyedia jasa transportasi online ini harus terdaftar pada penerimaan negara bukan pajak PNBP, dan juga harus berbadan hukum Indonesia. Mungkin itu sekian dari saya. Selanjutnya akan membahas mengenai pertanggungjawaban yang akan dibahas oleh sekelompok selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Lutisa Putri, NIM 18220056. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pertanggungjawaban dalam transportasi darat berbasis aplikasi. Hubungan hukum antara perusahaan penyedia jasa, perusahaan penyedia aplikasi online dengan pengemudi atau penyedia jasa merupakan hubungan kemitraan. Kemudian, hubungan antara penyedia jasa dengan pengguna jasa atau konsumen adalah hubungan hukum sebagai penyedia jasa dengan konsumen. Berarti dapat dilihat bahwa konsumen sebagai pengguna jasa tidak dapat berhubungan hukum dengan perusahaan penyedia aplikasi online. Karena tidak terdapatnya hubungan hukum antara perusahaan penyedia aplikasi online dengan konsumen berpengaruh kepada persoalan tidak jelasnya tanggung jawab perusahaan penyedia aplikasi online terhadap pengguna jasa atau konsumen. Dalam hal ganti rugi yang disebabkan oleh pengemudi telah diatur. Dalam hal ganti rugi yang disebabkan oleh pengemudi yang bekerja di perusahaan angkutan umum telah diatur dalam Pasal 234 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Penyedia aplikasi sebagai pelaku usaha memiliki tanggung jawab terhadap kerugian yang dirasakan oleh konsumen yang sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Mengenai tanggung jawab dalam hal yang menanggung kerugian yang dialami pengguna jasa atau konsumen yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian adalah sejajar antara para pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut, yaitu perusahaan penyedia aplikasi online dan pengemudi atau penyedia jasa. Jadi, saat terjadi suatu kerugian terhadap pengguna jasa, tanggung jawab perusahaan aplikasi online yaitu melaksanakan ganti kerugian konsumen bersama-sama dengan penyedia jasa transportasi, penyedia jasa atau driver, selama hal-hal yang dapat merugikan pengguna jasa itu adalah akibat dari kesalahannya ataupun pihak-pihak yang dipekerjakan oleh perusahaan penyedia aplikasi online tersebut. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.